Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru yaitu mengenai koordinat kartesius. Jadi, matematika merupakan ilmu dasar yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah untuk menentukan letak suatu benda. Matematika ini mempunyai cara praktis untuk menemukan letak suatu benda, yaitu dengan menggunakan koordinat kartesius. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar ini. Ini merupakan contoh dari sebuah denah. Ini ada hotel, rumah, bank, SD, pom bensin, dan lain-lain. Dari gambar tersebut ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang posisi bank ini dipilih sebagai titik acuan atau titik asal. Kemudian gambar tersebut dilengkapi dengan dua buah sumbu. Yang pertama itu adalah sumbu X atau ini sumbu horizontal, dan sumbu Y atau sumbu vertikal atau sumbu tegak. Sumbu yang ketiga, sumbu X dan sumbu Y berpotongan di titik acuan atau di posisi bank ini yang merupakan pusat koordinat atau titik asalnya. Kemudian sumbu X merupakan garis dari kiri ke kanan. Ini adalah merupakan sumbu X dengan bilangan positifnya itu adalah ke arah kanan. Ini dia, sebelah kanan bank ini bernilai positif, sedangkan sebelah kiri bank ini bernilai negatif. Nah, kemudian sumbu Y adalah garis dari bawah ke atas, atau bilangan positifnya ke arah atas dan negatif ke arah bawah, atau posisi di atas bank ini bernilai positif, sedangkan posisi di bawah bank ini bernilai negatif. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut dengan pusat koordinat atau titik asal atau posisi bank, yaitu dengan koordinat 0,0. Bidang koordinat ini terbagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan kuadran. Ya, coba kalian perhatikan. Nah, besok kita akan mempelajari tentang kuadran pada koordinat kartesius. Ada hal lain yang perlu kalian perhatikan dalam menggambar koordinatnya, yaitu setiap koordinat kartesius itu ditulis panahnya. Ini tulis panah, ini juga ada 4 panah. Kemudian kalian tuliskan ini namanya sumbu X dan ini namanya sumbu Y. Oke, selanjutnya kalian perhatikan untuk gambar yang kedua. Jadi ingat untuk nilai pada koordinat kartesius ini harus sama jaraknya antara 1 dengan 2, 2 dengan 3, dan seterusnya. Kemudian juga harus dibuat tanda panahnya, sumbu Y 2, sumbu X 2 lagi, dan dibuat nama sumbunya. Ini namanya sumbu X, ini namanya sumbu Y. Nah, coba kalian perhatikan di gambar ini. Ini ada 2 titik. Yang pertama itu adalah titik A dan titik B. Nah, coba kalian perhatikan untuk letak titik A ini. Letak titik A ini dapat ditentukan berdasarkan jarak yang dimulai dari titik O atau dengan koordinat 0,0, yaitu, nah coba kalian perhatikan ini 5 satuan ke kanan, berarti koordinat X-nya sama dengan 5. Kemudian dilanjutkan dengan 4 satuan ke atas. Nah, ini. Atau Y-nya sama dengan 4. Karena dia sejajar dengan sumbu Y, maka Y-nya sama dengan 4. Nah, dengan demikian koordinat titik A itu adalah 5,4. 5 itu disebut dengan koordinat X atau apsis dari titik A. Jadi ingat ya, sumbu X itu disebut dengan apsis. Kemudian
4 itu disebut dengan koordinat Y atau ordinat titik A. Nah, kemudian untuk letak titik B ini juga dapat ditentukan berdasarkan jarak yang dimulai dari titik O atau titik dengan koordinat 0,0, yaitu 6 satuan ke kiri, berarti koordinat X-nya sama dengan negatif 6. Ingat ya, kalau di sumbu X itu sebelah kiri 0 itu adalah negatif. Kemudian kalau sumbu Y di bawah 0 itu adalah nilainya negatif. Nah, jadi dia letaknya 6 satuan ke kiri, berarti koordinat X-nya sama dengan negatif 6. Kemudian dilanjutkan dengan 5 satuan ke arah bawah. Berarti koordinat Y-nya sama dengan negatif 5. Dengan demikian, koordinat titik B ini adalah negatif 6, negatif 5. Negatif 6 ini disebut dengan apsis dari titik A. Kemudian, negatif 5 ini disebut dengan ordinat titik A atau disebut juga dengan koordinat Y. Negatif 6 ini disebut dengan koordinat X. Jadi, dalam sistem koordinat kartesius, posisi objek pada bidang dinyatakan dalam pasangan berurutan X, Y. Jadi, jangan terbalik ya. X dulu yang ditulis, baru Y. Nah, di sini kan X-nya negatif 6. Maka negatif 6 dulu yang ditulis, baru negatif 5, yaitu nilai Y-nya. Nah, begitu pula untuk yang titik A ini. Nilai X-nya dulu yang ditulis, yaitu 5. Kemudian baru ditulis 4, atau nilai koordinat Y-nya. Nah, untuk supaya kalian mudah menghafalnya, jadi kalau dia yang sejajar sumbu X, itu berarti dia koordinat X. Kalau dia sejajar dengan sumbu Y, nah seperti 4 dan negatif 5 ini merupakan sejajar dengan sumbu Y, maka dia nilai koordinat Y. Dan koordinat X itu disebut dengan apsis, sedangkan koordinat Y itu disebut dengan ordinat. Oke, selanjutnya ada kegiatan siswa, yaitu menentukan posisi titik dalam bentuk koordinat. Jadi kalian salin dan lengkapi isian singkat berdasarkan gambar 1. Nah, ini dia gambar satunya. Jika gambar 1 ini dibuat dalam posisi dalam koordinat kartesius, nah ini dia gambarnya. Nah, kemudian kalian tentukan koordinat posisi rumah sakit. Sekarang kita tentukan koordinat posisi dari rumah sakit. Nah, coba kalian perhatikan jarak horizontal atau jarak mendatar rumah sakit terhadap sumbu Y. Ini dia sumbu Y adalah 9 satuan ke kanan. Nah, coba kita hitung. Dia 9 satuan ke kanan dari titik asal, yaitu 0,0, atau dari posisi bank ini. Coba kita hitung, apakah X-nya sama dengan 9? Apakah dia 9 satuan ke kanan? Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini dia 9 satuan ke kanan. Kemudian jarak vertikal rumah sakit terhadap sumbu X itu adalah 4 satuan ke atas. Nah, coba kita lihat. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia posisi koordinat posisi rumah sakit. Maka Y-nya sama dengan 4. Jadi, koordinat posisi rumah sakit adalah 9,4. Kemudian, koordinat posisi pasar. Nah, di mana Pak? Ini dia posisi pasar. Jarak horizontal pasar terhadap sumbu Y adalah, berarti dia dari titik asal, dari bank, kita ke, ini posisi pasar, dan ini titik asalnya.
maka kita bergerak ke kanan. 1, 2, 3, 4. Maka dia 4 satuan ke kanan. Maka X-nya sama dengan 4. Kemudian jarak vertikal pasar terhadap sumbu X adalah, nah ini dia, ini tadi kita bergerak 4 satuan. Kemudian kita bergerak lagi ke 1 satuan ke arah bawah. Nah, ini dia. Maka inilah koordinat posisi pasar. Maka Y-nya sama dengan 1, negatif 1. Jadi, koordinat posisi pasar adalah 4, negatif 1. Kemudian, koordinat posisi hotel. Ini dia posisi hotel dari titik asalnya. Jarak horizontal hotel terhadap sumbu Y adalah, maka kita bergerak ke 2 satuan ke kanan, maka X-nya sama dengan negatif 2. Kemudian di sini posisi kita, kemudian ke arah vertikal lagi. Jarak vertikal rumah sakit terhadap sumbu X itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Maka Y-nya sama dengan 5. Jadi, koordinat posisi hotel adalah negatif 2,5. Kemudian koordinat posisi SMP, ini dia, posisi SMP. Dia dari titik asalnya. Jarak horizontal SMP terhadap sumbu Y adalah 1, 2. 2 satuan ke kiri. Maka X-nya sama dengan negatif 2. Kemudian dia bergerak lagi ke arah bawah terhadap sumbu X adalah 1, 2. 2 satuan ke bawah, maka Y-nya sama dengan negatif 2. Jadi, koordinat posisi SMP adalah negatif 2, negatif 2. Kemudian, koordinat posisi taman. Nah, ini dia posisi taman. Jarak horizontal taman terhadap sumbu Y ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kanan, maka X-nya sama dengan 8. Kemudian jarak vertikal taman terhadap sumbu X adalah 0 satuan. Maka Y-nya sama dengan 0. Jadi koordinat posisi taman adalah 8,0. Jadi di sini kalian disuruh untuk mengisi titik-titik atau isian singkat ini. Kemudian kalian kerjakan di buku catatan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di WA group atau boleh juga di kolom komentar. Oke, selamat belajar, jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.